Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya untuk pertemuan terakhir ya. Jangan lupa untuk besok hari Sabtu itu responsinya ya. Responsinya nanti akan saya untuk apa namanya? Soalnya akan saya buka mulai dari jam 7 pagi sampai hari Minggu jam 23.59. Ya, nanti hari Sabtu ada hanya presensi saja. Ini nanti presensi akan saya buka jam apa namanya 8.50 ya 8.50. Jadi nanti silakan presensi saja. Terus nanti Anda kerjakan final exam yang dari chapter 8 sampai 18. Nanti untuk yang chapter 1 sampai 18 yang akan kita gunakan untuk UAS. Ya. Baik, kalau ada kesulitan terkait netakatnya, kalau mungkin ada yang, Pak ini saya sudah mengerjakan tapi kok belum tercentang ya, itu kemungkinan grade Anda belum masuk. Nah itu silahkan hubungi saya, sertakan screenshot chapter yang tidak tercentang atau grade-nya tidak keluar di tempat Anda. Ya, karena ada beberapa yang memang tidak masuk ya di grade sistemnya. Jadi nanti silakan hubungi saya, sebutkan name dan kelasnya saja ya. Name dan kelasnya, nggak perlu namanya, nggak masalah ya. Jadi name, kelas, kemudian screenshot chapter atau exam chapter yang belum masuk grade-nya. Anda lihat ya di grade masing-masing di akun Anda silakan cek grade-nya ya. Di situ sudah ada nanti ya informasi grade Anda, mana yang Anda belum kerjakan sudah kelihatan. Kalau ada yang sudah Anda kerjakan tapi grade-nya belum masuk, silakan Anda hubungi saya. Gitu ya. Baik, mungkin Mas Felix bisa dimulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini, silakan. Oke, bentar Pak. Ini ada kucing. Lagi Oh, nakal dia udah monitor. ya. Oke, Ayo, silakan. turun bentar. Oke, sambil dibuka net akadnya. Share screen dulu. Wah, bentar ya, ini kucingnya nakal sekali. Ayo. Oke, kembali dari gangguan kucing. Nah, selamat pagi teman-teman. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Pagi ini, minggu terakhir ini kita akan belajar tentang special directory dan file. Nah, apa sih ini special directory ini? Special directory kalau teman-teman kemarin ingat tentang directory kemarin kan masih directory yang bisa diakses oleh user kan, dan beberapa directory yang
hanya bisa diakses oleh root. Kalau kita belum pakai root itu kita belum bisa akses. Nah, di special directory ini lebih ke ini, kita akan ngomongin tentang set UID, set GID, dan sticky bit. Nah, ini kita akan bahas di halaman berikutnya. Ini itu dia ngomongin tentang kenapa kita harus dapat sertifikat dari NDG Linux ini. Ini untuk apa dan tingkat-tingkatannya. Aduh, datang lagi. Nah, yang pertama ada set UID. Di set UID itu yaitu kayak ini, kayak sebuah program yang dapat dieksekusi. Bentar. Turun. Jadi anggapannya itu ini dia ini lebih ke kayak komen dari CMD. Kalau kan ada kayak misalnya Dispart, kalau teman-teman pernah akses, itu kan fungsinya buat membuat partisi dalam Windows gitu. Nah, itu cuma bisa dibuka kalau kita pakai admin. Nah, set UID ini sama dengan ini, dia sama dengan admin, tapi dia cuma dipakai untuk satu baris kode gitu. Nah, setelahnya itu udah enggak. Terus ini ada komen-komennya dan misalnya nih, ini sysadmin pengen mengakses etc shadow. Di etc shadow ini itu dia akan Dia akan, kalau dia mencoba membukanya, yang dimana isinya ini adalah tempat password dan grup yang udah ada dan UID-nya gitu. Kan ada passwordnya juga di dalamnya. Nah, kalau misalnya user biasa yang mengakses itu kan nggak bisa, maka dia denied. Nah, tapi ketika dia mengakses itu adalah root, dia langsung kebuka dan bisa melihat isi dalamnya. Karena kan secara Linux itu root adalah yang punya sistemnya secara keseluruhan. Kayak gitu. Nah, ini tuh bisa kita modifikasi permission-nya. Kalau dari root-nya sendiri itu mengenable yang untuk RWX ini untuk user. Yang ini kan bagian outer nih. Nah, kalau bagian outernya ini bisa RWX, maka yang dari user bisa melihat ini ada comment password yang yang bisa memodifikasi etc shadow. Jadi ketika kita membuat password itu dia langsung masuk ke etc shadow gitu. Nah, di komen ini sendiri itu kan si user biasa nggak bisa mengakses nih sysadmin, user guest lah intinya. Nah, kalau sysadmin yang mengakses itu kalau dia punya pas kayak kartu kartu izinnya gitu. Nah, di sini namanya set UID, itu dia bisa mengakses secara sementara gitu, untuk masuk ke etc password. Nah, dari situ nanti itu si sysadmin ini udah punya hak untuk memodifikasi sementara gitu, selama izinnya belum dicabut. Nah, untuk cara manualnya ini yang kayak kemarin itu kita langsung aja set RWX-nya di bagian ini.
dari root sendiri biar biar semua user bisa kebuka, bukan cuma salah satu. Nah, nanti kan yang kita pengen kan cuma salah satu gitu, kayak root kedua tapi dia bukan root user admin. Percayalah. Terus ini ada komen-komennya. Kalau mau set nih, kita langsung coba aja sambil coba. Di sini chmod u plus s dari misalnya download. Nah, kita bisa ambil SPL. Di download sini harusnya bisa diakses oleh root gitu. Tapi harusnya kita pakainya di ini, di etc sub ini kayak gitu. Ini kan U plus S ya. Berarti kalau misalnya kita tambahin, kita dapat langsung 775. 775 ini maksudnya kita ini langsung punya row X ini. 7 berarti penuh, akses penuh dari kedua ini, user dan group. Rx ini berarti 5. Nah, itu dia kayak shortcut gitu. Tapi kita juga bisa bisa menghapus secara nomor itu pakai 0775, itu dikurangi angka dari 4000 ini. Nah, ini nanti bisa kita coba di lab nanti. Terus ini ada set GID. Nah, set GID ini sama dengan grup. Nah, kalau tadi kan untuk digunakan untuk user, nah ini untuk yang grupnya tadi. Nah, caranya kurang lebih sama, tapi kita misalnya ini dari root ingin pindah ke TTY gini. Nah, terus kita pastikan dulu nih kalau root itu masih root dan root, bukan root TTY langsung. Nah, berarti kita perlu bikin grup terlebih dahulu. Nah, kemarin kalau yang ingat komen buat grup. Nah ya. Groups. Kalau nggak salah grup sini ya. Groups. Dari akan. Bentar ya. Tapi nanti kayaknya ada kok di lab. Tapi ini teman-teman bisa perhatikan di sini, ini kan ada komen-komennya di sini nih. Nah, di sini kan harusnya kan cuma RWX kan, tapi di sini ada S. Nah, S ini apa? Ini adalah setnya. Nah, terus ini untuk set GID-nya bisa juga kita itu terapkan di directory. Umumnya memang diterapkan pada directory. Jadi dia bakal ada tambahan nomor sini di S-nya bagian permission. Terus ada sih ini kita tinggal praktekin aja gimana.
Misal nih, ls min ld. Dia bakal keluar kayak gini. Kayak gitu. Bentar. Terus ini ada apa? Ada touch. Kita coba bikin tmp data file txt. Kita ini dulu. Kita coba root apa? Loh, aku lupa. Ini gara-gara kucing. Bentar. Nah, di bagian ini kita coba dulu. Wah, kita bikin tmp datanya jadi S. Selamat U plus S, G plus S. Dari file data. Nggak bisa diakses juga. Oh ya, nggak ada filenya. Kosong. Belum dibikin. Di template kita make dir to data. Di data kita touch data. Touch file text. Nah, kayak gini harusnya udah siap. Nah, di bagian ini, di bagian touch ini kita tambahkan grup tim. Kita add. Tapi kemarin ada ini kan ada yang lebih cepatnya gitu, langsung. Nah, user add gu, oke. U-nya sama dengan dari kodenya terus G dari arrow. Tambahin M biar bikin subfoldernya, home foldernya, tambahin C.
to Bob. Nah, udah, terus add start. Ada. Kok bisa? Terus user add 98. Oke, start dari user su tim masuk ke akuntan. Nah, udah. Terus tambahkan grup. Cara nambahin ini ya, usernya. Ciri-ciri bentar. Nah, intinya kalau udah selesai ini, itu langsung aja itu apa? Tambahin filenya. Itu perlu nambahin. Kalau nambahinnya gimana ya? Add user ke kayaknya ada salah di bagian ini. Pembuatan grupnya tadi harusnya langsung apa? Ditambahin langsung ke timnya gitu. Oke. Kayak gini. Oke, tim. Nah, cek. Oke.
salah. Bob tadi di bagian pero. Siswa tadi stop. Tim ada di Jakarta. Terus ini kalau udah, kalau teman-teman yang ada mencoba atau cuma mendengarkan gitu, nanti setelah menambahkan user-user ini ke dalam komen yang ini harusnya tadi tak tambahin langsung tiga langsung gitu. Nanti teman-teman login ke Bob gitu, nanti di dalamnya ada tempat akses buat home directory-nya. Nah, di dalamnya itu ada ada folder dari grup itu sendiri, itu tim, nanti itu bisa dimodif pakai chmod tadi. Di bagian chmod-nya itu nanti ini ditambahkan chmod u tambah sama dengan s plus s gitu. Itu langsung bisa nanti diakses oleh semua user dalam group tim gitu. Itu maksud dari praktik ini. Singkat waktu. Terus ada sticky bit. Sticky bit ini itu kalau yang tadi S itu untuk Untuk memperbolehkan user modifikasi. Kalau tambahin sticky bit berarti mereka boleh modifikasi tapi nggak boleh delete file. Jadi mereka cuma bisa baca. Jadi kayak dia cuma ngilangin W-nya doang. Nah, ini simbolnya adalah T. RWT. Execute kan dipakai buat hapus kan, tapi kalau dia T dia nggak bisa hapus. Tapi dia masih bisa bikin file. Dia ada dua jenis T. Ada T kecil berarti dia execute biasa tapi nggak boleh hapus. Tapi kalau T besar itu dia ini bisa menghapus. While ini kalau yang tadi T aja T besarnya berarti S juga ada S besar ya, sama fungsinya masih sama. Cuma yang di bagian T ini kalau dia T kecil doang itu bisa bisa membuat file tapi nggak bisa hapus file. Nah, cara nambahnya sama dengan sebelumnya, itu kalau misalnya mau nambahin itu tinggal chmod ke ini. Misalnya O plus T, berarti order, bagian grup ordernya itu tambahin ke download misalnya.
ls min ls min ls min. Ini dia udah jadi T, enggak RUX lagi. Artinya ini apa? User di luar sysadmin ini bisa membuat file, tapi dia nggak bisa menghapus file di dalam downloads. Sederhananya gitu. Nah, kalau di sticky bit itu secara nomornya itu adalah set 1775, yang satu ini. Kalau yang set kan tadi cuma 4 langsung. Nah, terus ini apa? Misalnya ada file yang terdalam banget. Maksudnya ini dia masuk folder share doc, super G ini data terus sampai ke puluhan folder gitu. Nah, biasanya ini apa? Itu lama akan aksesnya, kita harus ngetik panjang banget gitu. Tapi ketika apa? Kalau di versi Windows kan kita bisa bikin shortcut gitu langsung ke tempatnya. Nah, kalau di Linux kan ini masih bingung nih gimana nih caranya. Itu kita bisa pakai ini, bisa pakai hard link atau simbolik. Keduanya sama aja, sama-sama shortcut. Apa? Tapi ada untungnya kita belajar keduanya gitu. Nah, selanjutnya kita akan buat hard links. Tuh, misalnya di sysadmin sendiri kan kita apa? Masuk ke TMP-nya, temporary-nya, terus txt. Misalnya ini. Nah, kalau apa? Kan ini, kan dari file-file sebelumnya itu yang membuat ini menjadi sebuah direktori dan membuat ini menjadi sebuah file itu kan ada ini, ada komen-komennya ini. Ini tanpa fungsi apa? Fungsi permission ini mereka nggak bisa diakses dan nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, dengan apa? Ini kan juga bisa dijadikan ke angka kan. Kalau yang kayak gini kan ini berarti 755 ini. Ini 755. Kalau ROX berarti 7, kalau cuma RX berarti 5. Di bawah 5 itu kayaknya cuma satu angka, satu abjad gitu. Nah, di apa? Di ETC itu kan banyak nih, banyak yang apa? ls min l dari ETC. Ini banyak yang bermacam-macam lah intinya. Nah, ada beberapa yang paling penting itu ada di password, shadow group, dan gshadow. Di password itu dia di kode ditandai dengan kode 123. Berarti dia cuma punya R, keduanya cuma WX gitu 3. 175 buat ini, buat shadow group dan gshadow. Ini 8 ya. Ada fungsi khususnya di gshadow. Nah, ketika kita mencoba mengakses folder dari password itu dia akan terhubung ke dua folder, itu ada password dan my password karena kode angkanya sama. Nah, dari kode angka ini itu kita bakal ini. So, grep password. Ini kok di temp sih? Grep password di
Oh, balik. Nah, nanti kalau misalnya dapat gitu kan, dia bakal muncul password dan ini. Password dan my password. Ini di apa? Di yang ini kan nomor bagian ini adalah nomor hard link-nya atau jumlah kopiannya. Jadi anggaplah SSL ini bisa diakses dari 8 tempat gitu. Tapi dia cuma ngarah ke satu folder ini. Satu folder ini juga dihitung sebagai satu hard link gitu. Nah, terus ini buat menanda memunculkan kode di sampingnya. Ini berarti kalau misalnya kita bikin di ini ls-min l kayak biasa ini, tapi kalau tambah i dia ada muncul kode ini, kode di sini. Sorry ya, tadi bukan permission tapi kode di samping ininya. Nah, misalnya kita pengen bikin kita link ln to file original dan file hard.i. Kita bikin dulu ini file touch lagi file hard. Touch file. Ada apa aja di kelas kita. Nah, touch. Misal kita pengen bikin file txt-nya jadi yang file tujuannya ln link file txt dan file hard. L. Nah, ini udah terhubung dua ini. Jadi kita ketikin namanya dulu, baru nama ininya, nama shortcutnya apa. Ini misalnya file txt. Terus shortcutnya itu adalah file hard2 gitu. Nah, ini itu apa? Dia jadi langsung punya hard link jadi 2 di sini. Dia bisa diakses di 2 tempat. Next. Di next ini kita pakai symbolic link. Symbolic link itu kurang lebih sama. Cuman dia beda pembuatannya aja. Jadi bedanya cuma ini ln-s terus file.txt jadi file source. Itu tetap sama. Tapi bedanya kayak gini. Dia bisa ngarahin ke file txt gitu. Cuma itu bedanya. Keduanya fungsinya tetap sama. Nah, ketika dalam pemakaian itu ini di hardlink itu nggak punya point of failure. Maksudnya point of failure ini kalau udah dibuka itu pasti keluarnya ini. Tapi kalau misalnya diubah jadi soft file kan, kita pindahin nih file txt misalnya dari tmp ke download gitu. Nah, nanti bakal terjadi error gitu. Dia nggak kebaca lagi yang di sini. Nah, sedangkan hard file itu dia bakal nge-track ya bahasanya, nyimpan alamat dari file txt ini secara real time. Kalau ini berubah, ini nanti juga berubah. Jadi hard file itu lebih berat tapi lebih reliable. Kalau file soft itu lebih ringan tapi
nggak boleh dipindah-pindah. Nah, misalnya ini apa? Kita remove dari file txt-nya. -l. Ini bakal kayak gini. File hard ini dia tetap nyimpen file aslinya dari ini. Jadi walaupun file yang aslinya hilang, ini tetap nyimpen jadi file yang asli kopian kedua gitu. Jadi kayak limited editionnya. Ya, kalau soft file dia udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi keuntungannya ini dari soft link ini dia gampang dilihat gitu dibandingkan hard file. Hard file ini namanya bisa aja beda-beda, tapi isinya bisa aja jadi file txt ini. Kayak gitu. Ini ada advantage lainnya, yaitu kayak soft link bisa dihubungkan ke ini. Misal dari link yang panjang tadi itu jadi ke ini Linux kernel doang, itu bisa dia langsung kayak file soft ini terus ngarahin ke ini gitu. Tapi hard link nggak bisa. Kalau misalnya filenya berbentuk semacam sistem file itu nggak bisa. Kalau soft link bisa. Ya itu kayak bikin shortcut intinya pada dasarnya. Hard link itu kayak di copy and paste. Kalau soft link itu kayak klik kanan create shortcut gitu. Kalau teman-teman ini pernah mencoba bikin di Windows lah intinya. Nah, kalau dia soft link itu sama halnya dengan create shortcut, jadi dia bisa juga buat foldernya langsung kayak gitu. Misal mkdir tes, kita pengen ln tes, dir tes ini ke tes open. Oh ya, kurang min s. Nah, ini untuk hard link nggak bisa copy paste folder gitu. Tapi kalau ini bisa soft link. Nah, ini folder tesnya, misal ini panjang kan. Di dalamnya ini ada folder lagi, ada puluhan folder, tapi sekali kita pakai tes open itu langsung nyampe ke yang folder terakhirnya kayak gitu. Ya, mungkin itu dari chapter penjelasan teorinya. Kita udah juga sampai praktek tadi. Nah, di lab ini kita akan praktek, tapi sebelumnya teman-teman ada pertanyaan nggak? Enggak ya? Oke, lanjut. Ini cuma bentar sih, cuma review ulang. Jadi ini kita kalau misalnya mau melihat file-file penting gitu, itu kita bisa pakai min ld. LD ini untuk melihat semua lebih lengkap dari ls. Jadi dari tp. Ini dia ada sticky, dia berarti bedakan dengan ini ls min ls ls min ls min l. Min l dari temp. Aduh, s dari var. Nah, ini
dari apa, keduanya itu kurang lebih sama kayak di sini juga. Ya apa nggak beda jauh. Fungsinya sama. Kalau LD itu lebih ke ini aja, lebih ke yang misalnya folder-folder penting yang nggak bisa dilihat tadi. Ini kan tadi aku coba min TMP ini dia malah nggak detect kan. Tapi setelah pakai ini LD dia jadi bisa gitu. Cari yang paling terdekat lah. Nah ini kan ada T nih, bisa dilihat pakai LS juga ternyata. Itu berarti usernya bisa menghapus, bisa membuat tapi nggak bisa menghapus dalam folder itu. Nah ini kita misalnya apa? Kita coba lihat dalam ini ls-ld etc shadow. Itu apa? Dapat ini ya, dapat dikit doang. Tapi kita coba pakai bandingkan dengan LD. Yang ini. Padahal hasilnya padahal komennya ini. Salah. ls min ld. Ya, kurang lebih sama. Ini ls min l udah kayak umumnya. Nah ini s ini ls min l di misalnya kayak user bin. Di yang ada tanda S ini kayak yang ku jelasin tadi, berarti ini kan di tengah nih. Berarti untuk grup, untuk apa dari tim TTY ini, R dan S ini itu lebih ke, S ini untuk user ini, user beberapa user dari TTY ini bisa mengakses ini secara sementara. Bukan berarti dia punya hak akses penuh. Ya apa? Ini kan termasuk apa ya? Termasuk file file sistem gitu yang cuma bisa diakses oleh root. Tapi dengan adanya S itu mereka bisa mengakses dari grup TTY ini. Kayak gitu. Terus hardnya soft-link. Ini apa cara lain untuk membuatnya? Misalnya echo data, echo yang isi filenya data terus ditaruh ke source. Source ini di source ini udah buat isinya data di apa? Ini kan soft-link hard-linknya masih satu nih. Nah, main LI dari source. Ini kodenya, ini kode yang perlu kita apa ketahui kalau misalnya pengen nge-link ke ini. Source ini hard linknya. Cara apa? Nah, jika ls main li lagi, itu dia bakal menampilkan kode yang sama dengan yang di atasnya. Kita coba ke ini ls apa ya? ln min s dari source ke source.
Ini kalau setelah di stop link-kan ini dia jadi beda kodenya. Tapi kok harus dia sama. Kayak tadi ya, fungsinya kayak copy and paste. Kalau stop link itu lebih ke create shortcut. Kalau mau dihapus kayak biasa kita ngapus filenya pakai rm misalnya. Udah hapus jadi satu lagi. Ini juga beda ya. Dia cuma melihat dari ini. Melihat dari source ini. Dia nggak nyamain dengan source link. Nah, kayak gitu. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita tutup. Teman-teman di luar ini itu sih bebas aja mau mencoba kayak apa yang udah saya sampaikan selama ini mungkin masih terlihat kurang gitu kan, masih terlihat memang kurang banget sih, dan banyak juga yang yang masih basic sekali gitu. Nah teman-teman mungkin kalau udah terbiasa dengan Linux itu bisa menggunakan ini sebagai referensi belajar gitu. Terus juga yang baru belajar Linux itu bisa eksplor lebih jauh lagi gitu. Nah ini cuma sebagai landasan untuk teman-teman memulai menggunakan Linux gitu. Itu kalau yang mau pakai Linux langsung itu sebenarnya lebih gampang daripada ini. Ini cuma menjelaskan aja di dalam Linux itu ada apa gitu. Oke, kayak gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini kita kita cukupkan. Mungkin Pak Andika ingin nambahkan. Saya cuma mau menambahi yang kemarin ya, yang di blok merah silakan dikerjakan ya, jangan sampai ada yang lupa. Kemarin kalau nggak saya umumkan itu kan pasti akan pada santai, jadi nggak dikerjakan, ya akhirnya pada grubiakan istilahnya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.